Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, marilah kita membuka majelis malam hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Karena hanya berkat hidayah dan taufik dari Allah, sampai detik ini kita masih berstatus sebagai seorang muslim. Kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam, dan kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seseorang yang mendatangi seorang ulama besar di Irak yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Orang ini mengeluhkan masalahnya. Ia datang dari sebuah kampung yang sedang mengalami kemarau berkepanjangan. Lalu ia ceritakan masalah itu kepada Hasan Al-Basri, meminta solusi dari beliau. Apa nasihat dari Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya dan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah. Lalu setelah itu datang lagi tamu kedua kepada Hasan al-Basri. Lalu orang ini mengeluhkan kemiskinan yang sedang menghempit dan menekan kehidupannya. Apa kata Hasan al-Basri? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Maka orang ini banyak istighfar kepada Allah. Lalu datang orang yang ketiga, orang yang keempat, menceritakan masalah-masalah mereka, dan ternyata jawaban dari Hasan al-Basri, istaghfirillah, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hasan al-Basri membawakan firman Allah dalam surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Faqultu astaghfiru rabbakum. Allah mengabadikan nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada mereka, wahai kalian, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena Rabb kalian maha pengampun. Dan kalau kalian beristighfar, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Masih ingat masalah orang yang pertama? Kemarau berkepanjangan, paceklik yang dihadapi, dan Allah mengatakan niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan harta untuk kalian. Masih ingat masalah orang yang kedua tadi, ketika dia mengeluhkan kemiskinan yang sedang menghempit dirinya? Allah katakan, kalau kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan lapangkan rezeki kalian, dan Allah akan berikan kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan berikan kalian kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan kalian sungai-sungai yang mengalir. Malakum, kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian tidak yakin? Kenapa kalian tidak berharap dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini membuka mata kita bahwa istighfar adalah solusi. Istighfar adalah jalan keluar. Istighfar adalah hal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan urusan-urusan kita, untuk menyelesaikan problematika kita. Istighfar adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar. Kalau kita ingin keluar dari masalah hidup, istighfar harus kita lafadzkan, kita camkan, kita yakini, kita tadabburi di samping usaha kita dalam memperjuangkan diri kita dari setiap masalah-masalah kehidupan. Betul, istighfar saja tidak cukup. Kita harus bekerja, kita harus berjuang, kita harus berusaha. Namun bersamaan dengan perjuangan tersebut, bersamaan dengan usaha itu, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang berfirman, istighfar adalah jalan keluar dari setiap masalah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak punya masalah hidup,
Siapa yang tidak punya masalah dengan istrinya atau istri dengan suaminya? Siapa yang tidak punya masalah dengan anak-anaknya? Siapa yang tidak punya masalah dengan orang tuanya atau mertuanya? Siapa yang tidak punya masalah dengan iparnya atau saudara kandungnya? Siapa yang tidak punya masalah dalam pekerjaannya, dalam usahanya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Coba angkat tangan yang tidak punya masalah. Ini depan punya masalah nggak? Ini tengah yang nggak punya masalah? Ini belakang? Masya Allah. Jadi untuk banyak masalah semua ya. Emang kelihatan dari mukanya, ini muka banyak masalah semua. Dan itu wajar. Yang bicara juga banyak masalah. Jangan ada yang tersinggung. Nah, kalau kita ingin keluar dari setiap masalah-masalah tersebut, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa sih hubungannya antara istighfar dan masalah? Masa omset menurun istighfar, korelasinya apa? Hubungannya apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Asy-Syura ayat 30 menjawab pertanyaan di atas. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun yang menimpa Anda itu disebabkan dosa-dosa Anda. Itu pun Allah telah menghapuskan sebagian besar dosa-dosa Anda itu. Jadi setiap masalah hidup kita itu pasti ada kaitannya dengan dosa, kaitannya dengan kesalahan, kaitannya dengan kemaksiatan. Maka Allah balas, Allah tegur kita, Allah hukum kita dengan masalah-masalah hidup. Di samping itu menjadi ujian tersendiri dalam kehidupan kita. Allah yang berfirman, "Wa ma asabakum", pun yang kalian alami, yang menimpa kalian, itu dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin bertanya, ada seseorang terkena penyakit kanker paru-paru, la qaddarallah. Penyakit apa? Kanker paru-paru. Lalu dia pergi ke dokter spesialis paru terbaik di Indonesia. Lalu kata Pak Dokter, penyebab penyakit kanker ini adalah perokok pasif. Ya, Anda nggak merokok, tapi Anda selalu menghirup asap rokok. Saya ingin bertanya, kira-kira nih pasien dan kita semua percaya nggak dengan apa yang dikatakan dokter? Hah? Menerima tidak apa yang dikatakan Pak Dokter? Menerima. Kenapa kita menerima? Karena yang berbicara tentang penyebab penyakit tersebut siapa? Pakarnya, ahlinya. Ma'asyiral muslimin. Lalu bagaimana dengan Al-Alim, Al-Khabir, Rabbul Alamin, ketika menjelaskan bahwa penyebab dari setiap masalah hidup, problematika hidup, penyakit dan ujian yang tidak henti-hentinya adalah dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, musibah yang kalian hadapi itu karena dosa, dan dosa. Dan di sini kita bisa paham kenapa istighfar sebagai solusi. Karena ketika penyebab dari musibah itu adalah dosa, maka cara menghilangkan dosa itu dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering dilupakan. Kita hanya menyentuh sebab yang langsung bersinggungan, lupa terhadap dosa. Hadirin, saya ingin bertanya, kalau kita terluka, lalu luka itu infeksi, maka apa yang terjadi dengan tubuh kita?
Di antaranya tubuh kita akan demam, ya tidak? Saya ingin tanya, kira-kira demam itu bisa dihilangkan hanya dengan minum Panadol? Selama luka tetap infeksi, maka tubuh kita akan terkena demam lagi, demam lagi, demam lagi. Karena akar masalah bukan itu. Akar masalah adalah luka yang infeksi. Allah yang berfirman, akar masalah kita adalah dosa. Maka kalau dosa itu tidak dihilangkan, kita hanya sibuk bagaimana meningkatkan produksi saja. Kita hanya sibuk melamar pekerjaan ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, lupa beristighfar, maka dikhawatirkan masalahnya tidak akan selesai-selesai. Karena akarnya tidak kita obati dengan istighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah sudah berjanji dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan hancurkan kita. Setiap masalah bisa kita hadapi, bisa kita lalui. Badai itu akan dan pasti akan berlalu selama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, makanya opini di masyarakat itu banyak yang keliru, banyak yang kurang. Salah satunya kita sering dengar, "Pak, Bapak jangan berzina, nanti masuk neraka. Mas jangan berjudi, nanti mas masuk neraka." Sering gak kita dengar ucapan demikian? Itu ucapan kurang tepat, karena hanya mengaitkan efek dosa dengan neraka. Karena yang tepat, "Pak, Bapak jangan berzina, karena kalau Bapak berzina, itu hidup Bapak akan masalah, dan akhirnya berakhir tragis dengan neraka." Karena dosa yang kita lakukan bukan hanya diganjar dengan neraka, tapi Allah akan serang kita dengan masalah, dengan musibah, dengan azab, dan anti klimaksnya itu neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah salah satu penyebab mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar. Dalam hadis Bukhari, beliau beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal beliau maksum, beliau terjaga dari kesalahan. Kalau beliau khilaf langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kasus Abasa wa Tawalla, sebagaimana kasus dalam surat At-Tahrim ayat pertama, "Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Langsung diluruskan. Itu saja istighfarnya lebih dari 70 kali. Untuk memberikan teladan kepada kita pentingnya beristighfar. Dalam riwayat lebih dari 100 kali dalam sehari. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Umar pernah menceritakan kepada kita pengalaman beliau. Beliau mengatakan, "Kunna na'uddu." Kita suatu hari itu pernah duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil duduk kita hitungin tuh berapa banyak Nabi beristighfar dengan membaca, "Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Ternyata kata Ibnu Umar 100 kali dalam majelis tersebut. 100 kali dalam majelis, bukan sehari. Itu belum istighfar beliau ketika beliau pergi ke masjid.
istighfar beliau ketika beliau pulang dari masjid, istighfar beliau ketika ke pasar, ketika berdakwah, ketika pulang ke rumah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lupa beristighfar. Kalaupun beristighfar sehari hanya 15 kali, 3 setelah subuh, 3 ba'da zuhur, 3 ba'da asar, 3 ba'da maghrib, 3 ba'da isya. Benar gak tuh? Itu pun kayak baca jampi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak ada penghayatan sama sekali, gak ada perenungan, gak ada usaha untuk mengingat dosa yang kita lakukan beberapa saat yang lalu. Hanya sekedar ritual, hanya formalitas. Sedangkan yang maksum membaca 100 kali dalam sebuah majelis, makanya banyak masalah, makanya gak selesai-selesai. Kita lupa mengaitkan setiap masalah dengan dosa. Dan kalau ini dibiarkan, neraka dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, jika kita paham konsep ini, langkah berikutnya pada malam hari ini kita akan membahas Sayyidul Istighfar. Ada yang pernah dengar istilah ini? Apa arti Sayyidul Istighfar? Yang bilang pernah tadi siapa? Coba ngaku. Nggak jadi. Nggak jadi pernah. Apa arti Sayyidul Istighfar? Al-Imam Al-Bukhari ketika membawakan hadis ini, beliau mencantumkan sebuah bab afdhalul istighfar, istighfar terbaik, istighfar yang paling prestisius, istighfar yang paling sempurna, istighfar yang paling komplit. Sayyidul Istighfar. Karena terjemahan bebas dari Sayyid adalah yang terbaik. Makanya ketika hari Jumat adalah hari terbaik dalam satu pekan, maka dinamakan apa? Sayyidul Ayyam. Ketika Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terbaik, maka salah satu gelar beliau Sayyidul Anbiya. Biasa istighfar ini nggak boleh kita lewatkan, nggak boleh kita lewatkan, dan tidak boleh kita lupakan dan kita acuhkan. Seperti apa istighfar yang terbaik, yang khasiatnya paling komplit? Mari kita berikan penjelasan tersebut kepada Rasulullah SAW. Nabi kita SAW mengatakan Sayyidul Istighfar an yaqul, istighfar terbaik adalah pada saat seorang hamba membaca, siapa yang hafal? Antum dapat buku perempuan haid junub, cocok. Antum udah nikah belum? Oh iya. Atau yang ini belum? Nggak boleh salah. Satu huruf salah gugur. Biar beliau grogi. Coba.
ini aja. Sirup orange enggak? Syukur. Siapa lagi? Antum. Artinya ya ada bahasa Arabnya. Masya Allah. Ketika diminta bahasa Indonesia nggak lancar beliau, tapi disuruh bahasa Arab lancar. Antum, Anda ada di mana sih? Di Riyadh apa di Samarinda? Luar biasa. Silakan. Antum nggak pilih? Diambil dulu baru dipilih. Masya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istighfar terbaik. Semua keutamaan, fadilah, khasiat dari istighfar ada di dalam istighfar yang satu ini, plus bonus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua keutamaan istighfar yang antum pernah dengarkan dari ulama-ulama kita, Ustadz antum, Ustadz Abdurrahman Hafizahullah Ta'ala dan Ustadz-Ustadz yang lain, itu semua ada dalam istighfar ini, plus bonus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu bonusnya? Apa bonusnya? Apa bonus keutamaan membaca istighfar yang satu ini? Nggak boleh. Diskualifikasi. Tentu. Kalau dia baca pagi hari terus meninggal jam berapa? Ada sedikit kurang. Ada yang bisa lengkapi tidak? Lini belakang. Nggak kedengeran. Sama saja.
Siapa yang tahu? Allah. Man qalaha, barang siapa yang membacanya di pagi hari, dalam riwayat menjelang siang hari, muqinan biha, dan dia yakin dengan apa yang dia baca, lalu dia meninggal sebelum masuk sore hari, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membacanya di sore hari, dalam riwayat di malam hari, muqinan biha, dan dia yakin, harus yakin, gak boleh hanya sekedar membaca, harus yakin dengan apa yang dia baca, lalu dia meninggal sebelum waktu pagi, maka dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain Nabi menggunakan bahasa yang lebih dalam, illa wajabat alaihil jannah, barang siapa yang membaca dan yakin, Nabi mengatakan dia harus masuk surga. Subhanallah, dia harus masuk surga. Mana yang lebih dalam? Dia masuk surga apa dia harus masuk surga? Dia harus masuk surga. Ini luar biasa. Gak boleh enggak. Ini orang harus masuk surga, kata Nabi SAW. Ini keutamaan yang begitu luar biasa. Dan beliau mendapatkan hadiah. Atau mau hadiah yang mana? Jazakallah khairan. Hadirin, oleh karena itu kita harus bedah Sayyidul Istighfar secara singkat, karena syaratnya kita harus yakin. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak paham? Karena yakin adalah anak tangga setelah paham. Antum buka Bible, antum buka di halaman 40 versi bahasa Indonesia, antum paham apa tidak? Paham, tapi antum yakin? Enggak. Gimana kalau nggak paham sama sekali? Khasiatnya nggak dapet. Maka mari kita bahas Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Jadi arti Allahumma adalah ya Allah, Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku. Siapa yang tahu makna dari Rabb? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti dari Rabb? Qul a'udzu bi rabbin nas. Apa makna dari Rabb? Dia mendapatkan hadiah yang terakhir. Apa arti Rabb? Fadhal, Pak. Yang mengatur. Kurang tepat. Jazakallah khairan. Ya. Ada yang lain? Menciptakan dengan proses. Kalau Allah bilang kun fayakun, gimana? Nabi Isa tercipta tanpa proses. Nabi Adam tercipta tanpa proses. Siapa lagi? Pemilik. Belum tepat. Pemelihara. Belum tepat. Silakan, Pak. Terakhir. Belum. Jazakallah khairan.
Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa mana dasar Rabb itu ada 3: pencipta, pemilik, dan pengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Oleh karena itu saat kita mengucapkan Allahumma anta rabbi, resapi bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memiliki kita, maka Allah yang berhak mengatur kita, Allah yang berhak, karena kita ciptaan dan milik Allah. Ini adalah sebuah konsep dasar. Namun karena tidak dipahami oleh banyak umat Islam, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang harus kita yakini. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka yakinilah bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan pengatur alam semesta. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, engkau adalah penciptaku, engkau adalah pemilikku, dan engkaulah yang berhak mengaturku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak kemaksiatan ini gara-gara nggak paham konsep ini. Karena orang merasa milik. Mas, nggak boleh gibah. Mulut saya apa urusannya dengan Anda? Itu kan mulut saya. Ini bukan mulut Anda. Itu mulut milik Allah. Dan Allah yang mengatur mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak boleh diucapkan. Mbak, itu pahanya kemana-mana. Ini kan paha aku, suka-suka aku lah. Itu bukan paha Mbak, itu paha milik Allah. Dan Allah yang menentukan kapan Mbak buka itu paha, kapan Mbak tutup itu paha. Kan begitu hadirin sekalian. Ini perkara dasar. Tapi ketika tidak dikaji, tidak dibahas, akhirnya orang suka-suka karena merasa milik. Mata ini bukan punya kita, ini punya Allah. Dan Allah yang mengatur mana yang boleh kita lihat, mana yang nggak boleh kita lihat. Ini lisan, usus, lambung, dan seluruh alat pencernaan yang ada di dalam tubuh kita ini milik Allah. Maka Allah yang tentukan mana yang boleh masuk, mana yang nggak boleh masuk. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, engkau adalah penciptaku, pemilikku, dan engkaulah yang mengaturku. Kita tidak serahkan kepada manusia. Allah yang menciptakan, memiliki, dan yang mengatur kita. Anta Rabbi, la ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Ilah adalah kata benda objek dari kata kerja alaha yang bermakna ibadah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Pertanyaan saya, apa makna dasar dari ibadah? Apa makna dasar dari ibadah? Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ketika membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna dasar dari ibadah? Siapa yang tahu? Hah? Apa Pak? Apa? Nggak kedengaran. Harus pede. Yakin benar atau ragu-ragu nih jawabannya? Mentauhidkan Allah? Iya, salah. Yang lain?
Itu tafsir surat Adz-Dzariyat ayat 56. Bukan. Makna dasar dari ibadah sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ubudiyah adalah hina, tunduk, khudu, karena rasa cinta, rasa harap atau rasa takut. Itu ibadah. Itu makna dasar. Karena orang yang hina dia akan tunduk, ya enggak? Dan orang yang tunduk 100% maka dia hina atau mulia? Dia hina. Makanya nanti dikembangkan mana ibadah secara istilah seperti Adz-Dzariyat 56, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, atau sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam kitabnya Ubudiyah, Ismun Jami'un dan seterusnya. Tapi makna dasarnya itu hina dan tunduk. Artinya kita tidak boleh menghinakan diri kita kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita tidak boleh sujud kepada selain Allah? Karena sujud adalah simbol kehinaan. Gak boleh diberikan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kepada wali Allah yang sudah meninggal tidak boleh kita ibadahi. Kepada kuburan-kuburan kaum tidak boleh kita ibadahi. Kita nggak boleh beribadah, kita nggak boleh sujud kepada mereka, kita tidak boleh tawaf, kita tidak boleh beribadah kepada mereka, dan kita tidak boleh beribadah kepada dunia, kita tidak boleh beribadah kepada harta, kita tidak boleh beribadah kepada hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, contoh saja Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham, celaka hamba yang beribadah kepada dinar dan kepada dirham. Apa dinar dan dirham? Siapa yang tahu apa artinya? Emas dan perak, harta. Nabi mengatakan celaka orang yang menjadi hamba dan beribadah kepada harta. Ada orang yang sujud di hadapan rupiah? Ada orang yang rukuk di hadapan dolar? Gak ada. Tapi Nabi katakan ada orang yang menjadi hamba dan beribadah kepada harta. Kapan itu terjadi? Ketika dia menghinakan diri di hadapan harta. Dia tundukkan dirinya untuk kepentingan harta, semua demi harta. Bahkan dia jual diri pun dia rela demi harta tersebut. Itu ibadah. Itu ibadah, bukan hanya sekedar maksiat. Kalau 7 kali 24 jam yang ada di otaknya duit, dan dia tidak melangkah kecuali karena duit, dia tidak mundur kecuali karena duit, dia tidak ke kanan kecuali karena duit, dia tidak ke kiri kecuali karena duit, maka selamat anda baru saja beribadah kepada harta. Makanya Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan surat Al-Furqan ayat 43, ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah anda melihat orang yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsu, orang yang beribadah kepada hawa nafsu? Apa penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh? Adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya sekali-sekali, atau ngikut khilaf, tobat, lalu nanti jatuh lagi, lalu khilaf, jatuh lagi, itu maksiat. Tapi kalau orang mengikuti hawa nafsunya 7 kali 24 jam, tidaklah dia melangkah kecuali karena hawa nafsu. Dia berinteraksi dengan istrinya karena hawa nafsu, dia berbicara atau dia bersama anak-anaknya karena hawa nafsu, dia jalani bisnisnya karena hawa nafsu. Itu ibadah kepada hawa nafsu, bukan maksiat, itu ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesyirikan bukan hanya di kuburan, bukan hanya di tempat-tempat keramat. Kesyirikan di mana-mana. Makanya ketika Nabi berbicara tentang kesyirikan, Nabi bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Kesyirikan di tengah-tengah kalian itu lebih samar daripada semut hitam. Dalam riwayat, alas safa, yang lagi nongkrong di atas batu hitam.
fil lailatul dzalma, di tengah kegelapan malam. Itu melihatnya gimana coba? Semut hitam nongkrongnya di batu hitam di tengah kegelapan malam. Saking samarnya. Hati-hati, la ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku. Ini penekanan dari makna apa tadi? Rabb. Ini penekanan. Engkaulah yang menciptakan aku. Khalaqtani wa ana 'abduka. Dan aku adalah hambamu. Ya, kita baru saja mengatakan saya adalah hambamu ya Allah. Hamba. Ingat, hamba. Dan hamba adalah tingkatan terendah dari sebuah status, dari sebuah pekerjaan. Hamba adalah bawahan terendah yang pernah ada. Dan kita yang mengatakan wa ana 'abduka, aku adalah hambamu, maka bersikaplah sebagai seorang hamba di dunia. Bersikaplah sebagai seorang hamba dalam kehidupan kita, bukan seperti seorang owner dalam hidup. Karena kan kita hamba, bukan owner. Bersikaplah sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang direktur, bukan seperti orang kaya, bukan seperti seorang pejabat. Wa ana 'abduka, aku adalah hambamu. Setinggi apapun pangkat kita, bersikaplah sebagai seorang hamba di dalam kehidupan ini. Sekaya apapun kita, bersikaplah sebagai seorang hamba dalam kehidupan ini. Seterkenal apapun kita, bersikaplah sebagai seorang hamba dalam kehidupan ini. Wa ana 'abduka. Dan hamba itu tidak membantah, hamba tidak menolak, hamba tidak melawan, hamba tidak mendebat. Hamba itu sami'na wa ata'na. Karena kalau bawahan saja sami'na wa ata'na, apalagi hamba. Ada seorang kolonel ketemu dengan bintang 3. Terus kata bintang 3, tolong belikan gado-gado cabenya 3/4. Kira-kira jawabannya apa? Siap dan. Dia nggak nanya kenapa 3/4 dan tanggung amat. Enggak. Karena dia merasa di bawah. Ini kolonel loh. Tapi ketika ketemu bintang 3 siap dan. Pas lagi mau beli gado-gado ketemu kopral. Dipanggil sama tuh kopral. Kolonel sini. Sekalian nitip gado-gado. Cabenya 2. Kira-kira dibeliin nggak? Cari gara-gara nih orang. Kenapa yang satu siap dan yang satu ditolak? Karena dia merasa bawahan ketika ketemu bintang 3, dan dia merasa atasan ketika ketemu kopral. Maka kita adalah hamba. Hamba tidak punya hak komentar. Hamba tidak punya hak mendebat. Hamba tidak punya hak untuk maksiat. Hamba tidak punya hak untuk melawan. Wa ana 'abduka, bersikaplah sebagaimana seorang hamba. Jangan memusuhkan dada. Hamba itu nggak punya apa-apa. Hamba nggak punya apa-apa. Iya nggak? Saya ingin tanya, kalau ada orang kaya di Samarinda kehilangan mobil Lamborghini-nya, kira-kira pembantunya stres apa enggak? Hah? Pembantunya stres enggak? Enggak. Kenapa? Orang bukan punya saya, Pak. Punya dia tuh.
Pembantu mah tenang-tenang aja. Kenapa? Karena bukan punya saya. Sekarang kita, kalau motor kita hilang, stres nggak? Berarti kita belum merasakan bahwa kita seorang hamba. Buktinya masih merasa kehilangan. Berarti kan merasa punya. Hamba nggak punya apa-apa. Itu simpel-simpel aja deh, kita nggak usah bicara ribet-ribet. Bener nggak nih? Wa ana abduka. Makanya kan kembali lagi ke awal. Kalau kita yakin dengan apa yang kita baca di Sayyidul Istighfar, harus masuk surga kata Nabi. Harus. Ini konsep, ini prinsip, ini akidah. Gimana nggak masuk surga? Tapi nggak cukup dibaca, harus diyakini. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terikat dengan perjanjianmu dan aku akan berusaha mewujudkannya semampuku. Apa maknanya? Di antara para ulama menjelaskan bahwa kita telah terlibat perjanjian dengan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat kita keluar dari sulbi, Allah buat perjanjian dengan kita. Alastu bi rabbikum. Sebentar, saya mau tanya nih, kata Allah, Anda sepakat nggak bahwa saya adalah Rabb Anda? Alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Rabb Anda? Ini sepakat dulu nggak? Lalu setiap kita tanpa terkecuali, yang hadir di masjid ini maupun yang tidak ada di masjid ini, semua kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya Allah, kita akui, kita bersaksi, saya sepakat bahwa Engkau adalah Rabbku. Apa arti Rabb? Pencipta, pemilik dan pengatur. Itu MOU kita dengan Allah, itu kesepakatan kita dengan Allah. Qalu bala syahidna. Pas hidup di dunia maksiat sama Allah, baru sepakat tuh, Engkau yang ngatur. Pas hidup nggak mau diatur, pas hidup suka-suka, bahkan dia yang ngatur. Ustadz, menurut saya bukan begitu Ustadz. Kok menurut Anda? Menurut Allah, bukan menurut Anda. Pak Ustadz, tunggu dulu nih Pak Ustadz, saya ini sampai detik ini belum ingat kapan kejadiannya. Perasaan saya nggak pernah buat perjanjian dengan Allah. Dari tadi tuh saya mikir terus tuh, tapi nggak inget-inget. Saya nggak pernah terlibat perjanjian dengan Allah. Saya nggak ingat sama sekali. Betul nggak? Siapa di antara antum yang ingat kapan kejadiannya? Coba. Siapa yang ingat waktu antum buat perjanjian dengan Allah? Ada nggak? Nah, ingat apa enggak? Kok dari tadi diam aja? Saya nggak ingat Pak Ustadz doang kali, saya enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya akan berikan analogi sederhana, contoh sederhana. Apabila ada seseorang yang mengalami kecelakaan, lalu kepalanya terbentur dan dia hilang ingatan 100%, lupa, selupa-lupanya, nggak ingat apa-apa, namanya aja bingung. Seminggu kemudian ada orang datang kepada dia. Kata tuh orang,
Pak, saya mau nagih utang, Bapak harus bayar 2M kepada saya. Kita pernah terlibat perjanjian hutang 2M. Kira-kira apa kata tuh orang? Saya nggak ingat. Mohon maaf, saya nggak tahu, saya nggak merasa punya utang dengan Anda. Saya nggak ingat sama sekali. Dan memang dia nggak ingat, bukan bermain, bukan pura-pura lupa, dia memang lupa. Tapi apa yang terjadi? Tuh orang bawa surat hutang komplit dengan notarisnya atau akta notaris. Saya ingin bertanya, kira-kira orang yang amnesia ini bisa berkelit nggak? Bisa ngeles lagi? Kenapa? Karena sudah ada surat yang sangat sah dan legal bahwa dia terlibat perjanjian. Itu surat manusia, hadirin. Bagaimana dengan surat yang Allah turunkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang tadi kita bahas? Alastu birabbikum, Allah sudah memastikan bahwa terjadi perjanjian antara kita dengan Allah. Dan memang Allah sengaja lupakan hal tersebut. Allah sengaja cabut memorinya dari kita. Agar apa? Allah ingin menguji kita. Mana yang lebih kita percaya? Ingatan kita atau ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana yang lebih kita yakini? Ingatan kita atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingatan kita mengatakan kita enggak melakukan apapun. Allah berfirman, Anda melakukan perjanjian. Mana yang kita lebih percaya? Ingatan kita atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin, suka apa tidak suka, terima apa tidak terima, kita terlibat perjanjian dengan Allah. Dan tanda orang munafik yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf, dan kalau dia berjanji dia ingkari. Maka jangan menjadi orang munafik. Kita sudah terlibat perjanjian, kita akui Allah adalah Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita, dan pengatur kita. Maka berusahalah, berkomitmen semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taghabun. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita lanjutkan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan-keburukan hasil perbuatan-perbuatanku. Ini persis dengan doa pembukaan majelis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billah min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan hasil perbuatan kami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah dari efek samping, dari masalah, dari musibah yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita. Karena semuanya gara-gara dosa, semua gara-gara kesalahan, semua gara-gara maksiat, semua gara-gara kesyirikan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena semua keburukan yang kita alami itu gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Lalu kita masuk ke dua konsep besar. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku akui nikmat-nikmat yang engkau berikan terhadap diriku, dan aku akui segala dosa-dosa.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa ini adalah konsep sukses para ulama. Konsep sukses para ulama. Bahkan para ulama salaf terdahulu mengatakan kehidupan kita antara nikmat dan dosa. Antara apa? Nikmat dan apa? Dosa. Apa maknanya? Setiap kaki kita melangkah, setiap hari yang kita lalui, kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah dan dosa yang kita lakukan. Dan itu selalu demikian, nikmat Allah dan dosa kita, nikmat Allah dan dosa kita. Maka nikmat Allah kita harus syukuri. La in syakartum la azidannakum, surat Ibrahim. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Adapun dosa, faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maafkanlah aku. Di setiap kejadian, ini konsepnya, nikmat dosa, nikmat dosa, nikmat dosa, di setiap kejadian. Setiap ada nikmat itu dari Allah, bukan dari kita. Itu harus kita camkan. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku akui ini semua nikmat dari Engkau ya Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita Ustadz, tapi saya yang dealkan, saya yang lobby, saya yang sadar, betul, tapi yang kasih otak kepada Anda tuh siapa? Allah. Semua kenikmatan dari Allah, kesuksesan karir kita dari Allah, istri yang salihah itu dari Allah, anak-anak yang berbakti itu dari Allah, semuanya fasilitas ini dari Allah, kendaraan kita dari Allah. Nah, kalau ada masalah itu gara-gara dosa kita. Jadi pokoknya nikmat dosa kita, nikmat dosa kita. Jadi TikToknya gitu aja tuh. Kalau mau sukses, itu TikTok dalam hidup. Nikmat Allah bersyukur, dosa kita istighfar. Nikmat Allah bersyukur, dosa kita beristighfar. Begitu juga kalau kita dapat musibah, kalau kita dapat bencana, apa yang menyebabkan bencana itu? Dosa. Maka beristighfar. Dan di balik bencana ada apa? Ada hikmah, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah itu ada pengguguran dosa, itu nikmat Allah. Di balik musibah itu ada pengangkatan derajat, itu nikmat Allah. Maka dalam setiap menghadapi masalah, ini selalu TikToknya begini, nikmat dosa kita, nikmat Allah dosa kita, nikmat Allah dosa kita. Termasuk kalau kita bermasalah dengan orang lain, selalu nikmat Allah dosa kita. Contoh, kita difitnah orang, kita ditipu sama orang, terapkan konsep ini. Yang membuat kita ditipu sama dia itu dosa kita. Oh, Ustadz gimana sih? Dia yang nipu, saya korban, kenapa saya disuruh istighfar? Ini Ustadz gak bener nih, yang nipunya kan dia, kenapa saya disuruh istighfar? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang kalian alami itu disebabkan dosa-dosa kita. Betul, dalam kasus ini Anda korbannya. Tapi memangnya hidup cuma dalam satu kasus ini saja? Bisa jadi, coba Anda koreksi kekhusyuan Anda ketika sholat itu gimana? Atau sholatnya sendiri pada pekan ini tuh gimana? Atau mungkin Anda durhaka kepada orang tua Anda pada pekan ini, Allah balas dengan kasus ini. Jadi bukan berarti harus kita punya dosa di kasus tersebut. Bisa jadi kita punya kasus di kasus nomor 5, kenanya di kasus nomor 1. Maka istighfar, jangan salahin orang.
uang kita dibawa kabur, itu dosa kita. Saya ingin tanya sama antum, antum punya masalah dengan mafia di sebuah daerah. Punya masalah dengan siapa? Mafia nomor 1 di sebuah daerah. Kira-kira yang ngegebukin antum dia langsung atau anak buahnya? Hah? Coba, pengalaman gimana nih? Loh, bukan, pengalaman yang lain, bukan pengalaman antum, bukan pengalaman yang lain. Hah? Dia langsung atau anak buahnya? Anak buahnya kan? Sekarang coba kita renungkan, pada saat kita bermaksiat, pada saat kita berdosa, dengan siapa kita berhadapan? Dengan syadidul iqab, zat yang maha pedih siksanya, al-azim, al-jabbar, al-qawi, al-matin, al-latif. Apa arti al-latif? Yang maha halus, sehingga kalau dia mengadab kita, kita nggak terasa. Sebagaimana ketika dia memberikan nikmat, banyak orang yang tidak merasa, akhirnya kufur nikmat. Al-latif. Maka kalau Allah hukum kita, Allah punya banyak stok hamba untuk membalas kita. Allah punya stok banyak hamba untuk balas kita. Jadi jangan salah, itu gara-gara dosa tuh Allah hukum, Allah tegur. Makanya apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza ra'aita ahadan adahun nas fala ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam anna al musibah hiya al musibah." Jika Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, lalu dia tidak introspeksi diri, dia tidak kembalikan ke dosanya, dia tidak cela dosanya dan tidak istighfar terhadap dosanya, ketahuilah itulah musibah yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu dosa. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kalau Anda melihat anak Anda bandel, anak Anda nggak mau diatur, anak Anda maksiat, anak Anda suka buat masalah, fa'lam, ketahuilah yang Allah incar itu Anda. Karena anak begitu dosa kita tuh. Istighfar kepada Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin, kalau kita punya konsep ini, kita akan cerdas. Karena fokus kita hanya Allah dan diri kita. Apapun yang terjadi, hanya Allah dan diri kita. Kita nggak akan terlalu melibatkan orang lain. Kita akan cerdas. Kita tidak akan punya mental tukang cari kambing hitam. Karena walaupun misalnya dia yang menggibah saya, itu karena dosa saya. Kita nggak terlalu ngurusin orang. Simpel aja. Apabila kita punya mental cari kambing hitam, lalu kita difitnah orang, kita sakit hati. Lalu apa yang biasa kita lakukan? Kita akan curhat sama teman kita. 2 jam kita ceritakan masalah kita dengan dia. Akhirnya 2 jam hilang percuma. Tapi kalau kita punya konsep dengan Sayyidul Istighfar, kita difitnah orang, ini karena dosa saya, maka kita gunakan 2 jam untuk mengevaluasi diri, mengaudit diri, bermuhasabah, manfaat. Kalau ada apa-apa, larinya ke diri sendiri. Saya punya dosa apa? Akhirnya kita introspeksi. Kita akan semakin baik dari hari demi hari. Itu baru mental seorang mukmin. Ustaz, berarti yang dolimin kita biarkan gitu?
Yang nipu kita biarkan aja. Silakan tuntut, tapi jangan tumpuk seluruh kesalahan di pundak dia. Ini dosa kita. Tuntut untuk shock terapi. Tapi karena kalau orang begitu dilepas, nanti dia tipu orang lagi. Tapi inti kesalahan bukan di dia, di dosa. Orang Samarinda ini jutaan, kenapa dia ngincar saya? Ini kan pasti ada alasan. Nggak mungkin tercipta begitu saja, pasti ada grand design dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada skenario Allah, kenapa kenanya ke saya? Oh ya, dosa saya nih. Apa saya melakukan dosa pada hari ini? Tapi kalau orang yang tidak mengevaluasi diri, nyalain orang saja, dia nggak akan dewasa, dia nggak akan matang, dia tidak akan naik kelas, karena kehidupannya sibuk nyalain si A, nyalain si B, nyalain si D, nyalain si E, dan dia lupa bahwa akar semuanya adalah luka yang bernama dosa. Wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Aku akui dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Surat Az-Zumar ayat 53. Allah menghapuskan seluruh dosa jika kita mau bertaubat kepadanya. Saya rasa cukup sampai di sini. Inilah Sayyidul Istighfar yang hendaknya kita camkan, yang hendaknya kita renungkan, yang hendaknya kita yakini. Ingat, hendaknya kita baca di waktu pagi dan di waktu petang dengan penuh keyakinan, bukan hanya sekedar dibaca, tapi dengan penuh keyakinan, yakin seyakin-yakinnya. Saat kita baca anta rabbi, yakin dengan konsep itu. Ketika kita baca wa ana abduka, yakin bahwa kita ini adalah hamba Allah. Ketika kita wa a'udzubika bidzanbi atau wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari kejahatan atau masalah yang ditimbulkan oleh dosaku, yakin semua ini gara-gara dosa kita. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Barang saya ingin bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana sahabat dapat menghitung istighfar Rasul sebanyak 100 kali dalam satu kali duduk di majelis? Apakah Rasulullah beristighfar dalam keadaan nyaring? Iya, terima kasih jazakallahu kepada yang bertanya. Yang pertama, kita pastikan dulu hadisnya valid atau tidak. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Dan yang mengucapkan itu Ibnu Umar, dan Ibnu Umar nggak mungkin bohong, nggak mungkin miss. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Karena Nabi secara umum beristighfar dengan lirih. Lirih. Kan zikir diucapkan, bukan dalam hati, diucapkan dengan suara yang lain kan bisa. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, kan kedengaran. Bisa Ibnu Umar ada di samping Nabi. Lihat, dihitungin bisa. Sangat mungkin. Allah ta'ala bisawab. Pak Ustadz, saya bertanya, apakah orang-orang yang sholatnya setahun sekali, apakah orang ini termasuk calon neraka, penghuni neraka? Iya, sholatnya setahun sekali. Berarti sampai sholat id pun dipilih sama dia ya. Kan kalau sholat id doang 2 kali setahun, ini dia cuma sekali. Jadi sampai sholat id aja dikocok sama dia, mana nih, tahun ini saya Idul Fitri, besok tahun depan Idul Adha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang ini terancam masuk ke dalam api neraka. Walaupun kita tahu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dia telah keluar dari Islam. Tapi wallahu ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya lebih condong kepada pendapat yang tidak mengeluarkan, tetapi dia melakukan dosa yang sangat parah.
Dan camkan, 1 kali sholat atau 1 kali meninggalkan sholat dosanya lebih parah daripada zina, dengan ijma' para ulama fikih sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi kita nggak sholat subuh tadi pagi, itu dosanya lebih parah daripada zina tadi malam. Yaudah kalau gitu saya sholat subuh zina aja Pak Ustadz. Loh, bukan begitu juga. Dua-duanya dihindari, sholat terus gak zina gitu. Ustadz, apakah masih mendapatkan pahala apabila membacanya tidak yakin? Iya, terima kasih jazakallah. Istighfar itu artinya apa? Meminta ampunan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa atau permintaan yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Lalai dan nggak fokus. Gimana antum fokus kalau antum nggak paham? Apalagi nggak yakin. Jadi Allah nggak terima. Kita harus konsen. Apa hukumnya wanita yang memakai jilbab warna putih, warna-warna yang dapat menarik mata? Syukran. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Syekh Ali Hasan, salah satu murid senior Al-Imam Albani rahimahullahu ta'ala, itu pernah ditanya tentang memakai jilbab berwarna putih, dan beliau menjawab, jika urf kultur wanita di daerah tersebut memakai warna putih, maka hendaknya dia pakai warna putih selama tidak tipis, tidak transparan, tebal, dan seterusnya. Itu bukan fatwa saya, itu fatwa Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid hafizahullahu ta'ala. Sehingga walau ta'ala misal masalah warna secara parameter itu dikembalikan kepada urf. Kita sepakat jangan pakai warna-warna yang menarik perhatian laki-laki. Nah, apa saja warna-warna yang menarik perhatian laki-laki itu dikembalikan kepada kultur daerah setempat. Kultur daerah setempat. Makanya itulah fatwa dari seorang ulama, kalau satu daerah itu pakai putih semua, lalu Anda pakai biru dongker, kira-kira jadi pusat perhatian nggak? Pusat perhatian. Oleh karena itu yang perlu kita cak. Walaupun kita tahu bersama, dan ini kenyataan, termasuk yang paling aman adalah warna-warna gelap, warna-warna netral. Itu yang paling aman, gelap dan netral itu aman di mayoritas tempat. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ana mau tanya, amalan apa yang ana bisa lakukan agar ana dan orang tua ana yang telah meninggal diringankan dari adab kubur? Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Secara global, agar terhindar dari adab kubur, kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan di dalam kubur. Man rabbuka wa madinuka wa manir rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa Rabbmu? Ingat Rabb. Apa arti Rabb? Pencipta, pemilik, dan pengatur. Wa madinuka, apa agamamu? Dan siapa sosok yang diutus di tengah-tengah Anda? Pertanyaan ini harus dijawab. Karena kalau tidak dijawab, kita tahu dalam hadis Barra bin Azib riwayat Imam Ahmad, kita akan dipukul dengan sebuah palu yang apabila dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan luluh lantak. Dan disitulah awal dari azab kubur. Dan kalau kita bisa menjawab, maka kubur kita akan dilapangkan sejauh mata memandang, dan surga akan diperlihatkan di hadapan kita. Dan kita harus camkan bahwa 3 pertanyaan ini bukan pertanyaan uji wawasan. Kalau uji wawasan tinggal hafalin 3 kata Allah, Islam, Muhammad, selesai. Kalau khawatir lupa, buat contekan, taruh sisipin di kain kafan.
Ini bukan uji wawasan, ini uji amalan. Hanya orang-orang yang mengamalkan Islam yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Orang-orang yang mau diatur oleh Allah dan meresapi bahwa Allah pencipta dia dan pemilik dia yang bisa jawab pertanyaan pertama. Hanya orang yang berittiba kepada Nabi SAW yang bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Ini uji amalan. Kalau uji wawasan, ngapain kita sholat? Ngapain kita berzikir? Ngapain kita nutup aurat? Tinggal hafalin Allah, Islam, Muhammad, Allah, Islam, Muhammad, Allah, Islam, Muhammad, dan selesai. Itu untuk kita. Adapun untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka bantu mereka di dalam kubur dengan menjadi anak yang saleh. Karena setiap ibadah yang kita lakukan, orang tua kita dapat pahalanya otomatis. Makanya banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa penyebutan doa anak yang soleh, penyebutan doa dalam hadis Bukhari, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 amalan. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa. Penyebutan doa itu secara sampel kata para ulama, contoh. Karena doa adalah ibadah tertinggi. Penyebutan doa dalam hadis ini adalah wakil dari ibadah-ibadah yang lain. Maknanya setiap amalan anak yang soleh orang tua mendapatkan pahalanya. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana seorang pemuda. Ana minta nasihat bagaimana cara membentengi diri dari kemaksiatan. Karena basic pemuda hanya bersenang-senang. Iya, jazakallah khair. Konsep pemuda, muda foya-foya mati masuk surga. Kan gitu ya. Dan ini konsep yang keliru. Konsep yang keliru. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan keimanannya dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan diuji. Dan itu menunjukkan tidak ada foya-foya. Kita akan diuji oleh Allah. Nah, bagaimana kita menjauhkan diri dari maksiat? Yang pertama, doa. Gak ada yang lebih hebat dari doa. Doa itu inti ibadah. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Surat Ghafir 60. Yang kedua, perbanyak ibadah. Isi waktu. Jangan kasih waktu kosong. Fa idza faraghta fansab. Dan kalau Anda telah selesai mengerjakan sebuah amalan atau aktivitas, agendakan aktivitas yang berikutnya. Jangan kasih waktu kosong. Penyakit itu ketika kosong. Menghayal itu ketika kita punya waktu kosong. Kalau antum sibuk, antum lagi dikejar anjing, masih bisa menghayal nggak? Nggak bisa karena antum sibuk. Jadi jangan kasih waktu kosong. Kalau nggak mau macem-macem. Lalu yang ketiga, komunitas. Anak muda itu sangat terpengaruh dengan komunitas. Komunitas itu penting. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabatnya. Cari teman nongkrong yang baik. Makanya Nabi menggunakan mathalul jalisis saleh al-jalis. Nabi menggunakan kata al-jalis. Jalis pakai bahasa anak muda sekarang kan teman nongkrong, teman kongko gitu loh kata orang Jakarta. Jadi kalau mau nongkrong cari yang soleh. Jadi nongkrongnya tuh manfaat. Sekali nongkrong khatam surat Al-Qari'ah gitu. Iya, bisa nggak tuh? Nongkrongnya begitu. Al-Qari'ah khatam. Besoknya Al-Adiyat begitulah. Itu baru bagus tuh. Jadi cari teman.
Jangan sendirian, nggak bisa. Ini zaman fitnah, kita nggak bisa sendirian. Kita harus bersama teman. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang dimakan oleh serigala itu domba yang terpisah dari rombongan. Siapa yang dimaksud serigala? Syaitan. Siapa domba itu? Kita. Jadi yang dimakan domba itu ketika sendirian. Jangan sendirian, apalagi kita masih muda. Apalagi kita ABG misalnya. Kan ABG anak muda kan masih labil. Makanya di Jakarta ada istilah ababil, ABG labil gitu. Jadi yang labil ini jangan sendirian, bahaya. Gabung sama yang senior, yang udah udah makan asam garam kehidupan, yang sudah ngaji, taat kepada Allah, yang bisa sharing, dekat-dekat dengan ahli ilmu, merapat ke ustadz kita. Itu penting biar kita nggak maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menurut ulama Hasan al-Basri, semua masalah yang istighfar apakah tanpa dilakukan sholat? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa Al-Imam Hasan al-Basri hanya beristidlal atau berdalil dengan surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Dan di situ tidak ada kata-kata sholat. Tapi kalau kita mau sholat, bagus. Karena Nabi bersabda, idza hazabahul amru shalla raka'atain atau kama qala. Nabi itu kalau ada masalah salat 2 rakaat. Jadi bagus, tapi kita bisa isi dengan istighfar saja, itu juga ada bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak kuliah di kampus umum. Adakah kiat-kiat dari Ustadz agar anak bisa lebih terjaga dari fitnah wanita selain puasa? Ya simpel, nikah. Iya kan, yang sudah, iya kan. Coba ada ikhwan nggak pernah ketemu wanita, begitu tiba-tiba ketemu sebelahan, yang dilakukan apa? Ngerayu? Enggak, gemeter. Bukan ngerayu, gemeter. Tuh keringetan, tuh kening. Jadi kalau udah jago ngerayu, manja sama kita, itu profesional. Prof. Jadi jangan percaya, Anda harus curiga. Ini saya korban dia keberapa nih? Udah deh, ini modal banyak, untung sedikit, sudah nggak usah. Kecuali kalau antum modal besar, dapat yang high class, oke. Tapi nggak mungkin high class mau sama antum, nggak mungkin. Kalau caranya demikian gitu loh. Tapi kalau cara antum gentle, bertanggung jawab, siap menafkahi, siap menyediakan rumah. Antum pacaran menyediakan rumah nggak? Enggak kan, mau lagi, ya nggak level. Kalau nikah kan sedia rumah, betul nggak? Kan iya kan. Salah satu nafkah wajib apa? Sakan, harus menyediakan rumah. Itu baru perempuan. Jelas ya hadirin. Allah Ta'ala bisawab. Pertanyaan terakhir. Ustadz, Anda membeli barang dan mendapatkan hadiah dari pembelian tersebut sejenis dengan barangnya, apa hukum menjual barang tersebut? Kalau cuma seperti ini, hukum asalnya nggak masalah. Allah Ta'ala bisawab. Cukup ya hadirin sekalian ya. Terima kasih, sebuah kebahagiaan bisa berkumpul pada malam hari ini dengan antum semua. Semoga kita bisa memahami Sayyidul Istighfar, lalu diyakini dan diamalkan, dan usahakan dihafal. Kalau yang susah sekali menghafal, buat contekan kemanapun kita berada, dan jangan sampai kita lupakan di waktu pagi dan waktu petang. Dan apabila kita miss di waktu pagi, di waktu sebelum terbit matahari, maka silakan baca setelah terbit matahari. Dan kalau kita lupa membacanya di waktu sore, maka silakan baca setelah
terbenamnya matahari, dan ini fatwa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama kita. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita di malam hari ini. Dan apabila ada kekeliruan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.